Halo semuanya dan selamat datang kembali di Nalaris. Pernah nggak sih Anda ngerasa gaji itu cuma numpang lewat doang di rekening? Baru aja masuk, udah harus dibagi-bagi. Sebagian buat orang tua, sisanya buat anak dan keluarga. Terus Anda lihat sisanya dan mikir, loh buat saya mana? Kalau ini kedengarannya familiar banget, wah bisa jadi Anda sedang berada dalam apa yang kita sebut jebakan generasi sandwich. Tenang, hari ini kita nggak cuma akan ngebongkar masalahnya, tapi kita juga bakal cari sama-sama gimana caranya keluar dari jebakan ini. Pasti lega banget kan? Pas dengar notifikasi gajian di awal bulan, rasanya kayak dapat angin seger. Tapi seringnya kelegaan itu cuma bertahan beberapa jam, atau mungkin beberapa hari aja. Karena setelah itu realita datang. Uang itu harus segera kita pecah-pecah, transfer ke rekening orang tua, bayar SPP anak, belanja bulanan, dan tiba-tiba di akhir bulan, pas kita cek saldo lagi, kita cuma bisa bengong dan nanya, ya ampun, kemana perginya semua uang saya? Perasaan lelah, cemas, kadang campur rasa bersalah. Inilah yang jadi ciri khas dari generasi sandwich. Posisi di mana kita benar-benar terjepit di tengah-tengah. Oke, mari kita mulai dengan membedah kondisi ini lebih dalam. Di bagian pertama ini, kita akan coba pahami apa sih sebenarnya generasi sandwich itu dan kenapa tekanan yang kita rasakan itu bukan cuma soal duit, tapi juga soal beban mental yang luar biasa berat. Jadi, apa itu generasi sandwich? Sederhananya gini deh. Coba bayangkan Anda itu isian dari sebuah roti lapis atau sandwich. Nah, roti yang di atas itu adalah orang tua kita, yang mungkin sudah menua dan butuh dukungan finansial dari kita. Terus, roti yang di bawah adalah anak-anak kita, yang kebutuhannya juga harus kita penuhi. Anda ada di tengah-tengahnya, terjepit, menanggung beban dari dua generasi ini secara bersamaan. Fenomena ini tuh umum banget di Indonesia, di mana berbakti sama orang tua itu adalah sebuah nilai luhur. Tapi di sisi lain, kesiapan dana pensiun dari generasi sebelum kita seringkali belum maksimal. Beban ini rasanya berat banget karena datangnya dari tiga arah sekaligus. Coba kita urai ya. Pertama, ada tanggung jawab ke orang tua. Ini bukan cuma soal kebutuhan harian, tapi juga biaya kesehatan yang kita tahu makin kesini makin mahal. Kedua, tentu saja buat diri kita sendiri dan pasangan. Ada cicilan rumah, cicilan kendaraan, tagihan-tagihan, dan kita juga harus mikirin dana darurat kalau ada apa-apa. Nah, yang ketiga untuk anak-anak kita. Ini nih biaya pendidikan yang kenaikannya seringkali lebih cepat dari kenaikan gaji kita. Semua ini ditanggung oleh satu atau mungkin dua sumber penghasilan. Ini bukan lagi sekedar soal jago-jagoan ngatur duit, ini udah jadi pertarungan mental setiap hari. Biar lebih kebayang, coba kita lihat kisah nyata dari, sebut saja, Rina. Rina ini seorang karyawan swasta, ibu dari dua anak. Tiap kali gajian, hal pertama yang dia lakukan adalah langsung transfer hampir separuh gajinya untuk ibunya di kampung. Sisanya, ya habis buat bayar cicilan, sekolah anak, listrik, air, dan kebutuhan sehari-hari. Niat buat nabung itu selalu ada di kepalanya. Tapi selalu kalah sama pikiran, udahlah nanti aja kalau ada sisa. Masalahnya, sisa itu nggak pernah ada. Sampai suatu hari, ibunya jatuh sakit dan butuh biaya pengobatan yang besar. Rina panik luar biasa. Tabungannya, nol. Di saat itulah dia benar-benar sadar kalau dia terjebak. Dan yang lebih menakutkan, dia berisiko mewariskan siklus yang sama persis ke anak-anaknya nanti. Kisah Rina ini cerminan dari jutaan orang di luar sana. Terjebak dalam niat baik, tapi terperangkap karena nggak punya rencana. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penting. Seandainya Rina berhasil nabung sedikit-sedikit, apa itu cukup buat menyelamatkan dia? Jawabannya, mungkin tidak. Kisah Rina tadi membawa kita ke pertanyaan krusial berikutnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang mikir, oke, saya ngerti masalahnya. Solusinya ya berarti saya harus nabung lebih giat lagi kan? Nah, pemikiran ini wajar banget. Tapi di bagian ini kita akan coba menantang pemikiran itu. Kita akan lihat kenapa di zaman sekarang cuma mengandalkan tabungan saja itu nggak akan cukup untuk memenangkan pertarungan finansial ini. Pertanyaan ini logis banget. Dari kecil, kita semua kan diajarin, ayo rajin menabung. Dan menabung itu emang penting, nggak salah sama sekali, sangat penting, terutama buat tujuan jangka pendek atau buat dana darurat. Tapi, kalau kita bicara soal tujuan jangka panjang, misalnya dana pensiun puluhan tahun lagi, atau biaya kuliah anak belasan tahun lagi, tabungan itu punya satu musuh besar yang nggak kelihatan, tapi sangat mematikan, namanya inflasi. Ya, musuh besar itu namanya inflasi. Sederhananya, inflasi itu kayak hama yang diam-diam menggerogoti nilai uang kita. Uang 1 juta rupiah hari ini mungkin bisa bikin troli belanjaan kita penuh. Tapi coba bayangkan 20 tahun lagi, uang dengan jumlah yang sama, 1 juta rupiah, mungkin cuma cukup buat beli beberapa barang aja. Kekuatan atau daya beli uang kita itu terus-terusan merosot.
Jadi, meskipun angka di rekening tabungan kita kelihatannya nambah, kemampuan uang itu untuk membeli sesuatu justru menurun. Uang kita nilainya makin kecil seiring berjalannya waktu. Grafik ini nunjukin betapa nggak seimbangnya perlombaan ini. Coba deh lihat, batang untuk inflasi biaya pendidikan dan kesehatan itu menjulang tinggi. Kenaikannya bisa 10–15% setiap tahun. Sekarang, bandingkan sama batang bunga tabungan bank yang, ya ampun, pendek banget. Mungkin cuma 1–2% setahun, itu pun belum dipotong pajak dan administrasi. Jaraknya jomplang banget. Ini tuh ibaratnya Anda lagi coba ngejar mobil balap Formula One, tapi Anda cuma jalan kaki. Nggak akan pernah kekejar, Anda butuh kendaraan yang jauh lebih cepat. Oke, kalau menabung itu kita ibaratkan jalan kaki, dan kita nggak akan bisa ngejar laju inflasi, berarti kita butuh kendaraan yang lebih cepat kan? Nah, kendaraan super cepat itu adalah investasi. Di bagian ini, kita akan bahas kenapa investasi itu bukan lagi sekedar pilihan, bukan lagi gaya hidup buat orang kaya, tapi udah jadi sebuah sekoci penyelamat yang wajib kita punya. Coba kita resapi bareng-bareng kalimat ini. Investasi bukan pilihan, tapi kebutuhan dasar. Di tengah himpitan beban dari atas dan bawah, investasi itu jadi sama pentingnya kayak makanan dan air untuk bisa bertahan hidup secara finansial. Tujuannya itu bukan buat jadi kaya mendadak dalam semalam, bukan itu. Tapi tujuannya sederhana, untuk memastikan nilai uang hasil kerja keras kita itu nggak habis dimakan sama inflasi, supaya kita bisa memenuhi kebutuhan di masa depan. Coba pikirin ini deh, tanpa investasi, siklus generasi sandwich ini kemungkinan besar akan terus berulang. Kita kerja keras seumur hidup, tapi di hari tua kita tetap bergantung sama anak kita, dan anak kita pun akan mengalami hal yang sama. Tapi dengan investasi, kita punya peluang untuk memutus rantai itu. Investasi itu seperti kita membangun pagar pelindung yang kokoh di sekeliling masa depan keluarga kita. Memastikan kita bisa mandiri di hari tua, dan yang terpenting, membebaskan anak-anak kita dari beban yang sama. Oke, sekarang kita udah sama-sama paham kenapanya. Kenapa investasi itu wajib hukumnya? Pertanyaan berikutnya pasti gimananya. Saya kan bukan ahli keuangan, atau saya nggak punya uang banyak buat mulai. Pikiran-pikiran kayak gitu pasti muncul, dan itu wajar banget. Tenang aja. Di bagian ini kita nggak akan ngomongin yang ribet-ribet. Kita akan bahas langkah-langkah yang praktis, realistis, dan bisa dimulai oleh siapa saja. Kunci untuk memulai itu adalah pilih yang realistis dan mudah kita pahami. Misalnya ada reksadana indeks atau ETF. Ini tuh ibaratnya kita beli satu keranjang yang isinya udah saham-saham terbaik, jadi kita nggak perlu pusing milih satu-satu. Ada juga saham dividen dari perusahaan-perusahaan yang stabil, yang rutin bagi-bagi keuntungan ke investornya. Atau emas, yang dari dulu dikenal sebagai pelindung nilai saat inflasi lagi tinggi-tingginya. Kalau mau yang lebih aman, ada obligasi atau sukuk. Yang paling penting itu bukan Anda pilih yang mana, tapi memulai. Entah itu dengan 500.000, 200.000, atau bahkan 100.000 sebulan. Konsistensi, itu kuncinya. Sekarang, ayo kita lihat gimana pilihan kecil yang kita buat hari ini bisa menciptakan dua masa depan yang beda banget. Di satu sisi, ada Doni. Doni gajinya lumayan, tapi dia menganut prinsip you only live once. Semua gajinya habis untuk kebutuhan dan gaya hidup hari ini. Dia nggak pernah investasi. Hasilnya, saat dia pensiun, dia nggak punya pilihan lain selain bergantung sama anak-anaknya. Dan generasi sandwich baru pun tercipta. Di sisi lain ada Lina. Gajinya mungkin nggak sebesar Doni, tapi sejak usia 25 tahun, dia disiplin banget. Dia selalu sisihkan sebagian kecil gajinya untuk investasi secara rutin. Hasilnya, di usia senjanya dia mandiri secara finansial, dia bisa menikmati masa tuanya tanpa jadi beban buat anak-anaknya. Lina berhasil memutus rantai kutukan generasi sandwich. Pertanyaannya sekarang, Anda mau jadi tim Doni atau tim Lina? Mungkin di antara Anda masih ada yang ragu, masa sih uang sekecil itu, 1 juta sebulan, bisa benar-benar bikin perbedaan? Oke, daripada kita berdebat, mending kita buktikan pakai angka. Kita akan lakukan simulasi super sederhana. Bayangkan Anda berkomitmen untuk investasi 1 juta rupiah setiap bulan. Gak lebih, gak kurang. Kita lakukan ini secara rutin selama 20 tahun dengan asumsi imbal hasil rata-rata per tahunnya itu 10%. Angka ini cukup konservatif dan realistis kok untuk investasi jangka panjang di instrumen seperti reksadana indeks. Kira-kira, apa yang bakal terjadi sama uang itu? Hasilnya, setelah 20 tahun, uang Anda bisa menjadi hampir 760 juta rupiah. Coba kita bedah angka ini ya. Total uang yang Anda setorkan selama 20 tahun itu kan cuma 240 juta. Artinya, ada lebih dari 500 juta rupiah yang merupakan hasil dari uang Anda yang bekerja untuk Anda. Itulah keajaiban dari yang namanya compound interest atau bunga berbunga, di mana keuntungan investasi Anda ikut menghasilkan keuntungan baru dan terus bergulung seperti bola salju.
Dan grafik ini menunjukkan perbedaannya secara telak, kayak langit dan bumi. Kalau Anda berinvestasi dengan modal yang sama, hasilnya 760 juta rupiah. Kalau cuma Anda tabung di bank, hasilnya paling cuma sekitar 295 juta rupiah. Bedanya hampir 3 kali lipat, selisih 460 juta rupiah yang hilang, itulah yang kita sebut biaya kesempatan yang harus Anda bayar karena membiarkan uang Anda tidur di tabungan. Ini bukti matematis yang nggak bisa dibantah. Kita udah bahas masalahnya, kita udah lihat solusinya, dan kita udah buktikan dengan angka. Sekarang kita sampai di bagian yang paling penting, bagian yang mungkin paling emosional. Karena ini bukan lagi cuma tentang uang, bukan cuma soal angka di rekening. Ini tentang warisan non-materi yang kita tinggalkan untuk generasi setelah kita. Sering banget kita merasa bersalah kalau mau nyisihin uang buat investasi. Kita mikir, uang ini kan lebih baik buat kebutuhan orang tua sekarang. Atau buat nambahin jajan anak. Pola pikir ini harus kita balik 180 derajat. Berinvestasi untuk masa depan Anda itu bukan tindakan egois. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk tanggung jawab terbesar yang bisa kita lakukan. Dengan memastikan kita bisa mandiri di hari tua, kita sebenarnya memberikan hadiah paling berharga untuk anak-anak kita, yaitu kebebasan. Kebebasan untuk mereka membangun hidup mereka sendiri tanpa harus menanggung beban finansial kita. Coba deh, bayangkan sejenak. Bayangkan Anda lagi berenang di lautan yang luas. Di punggung Anda lagi menggendong orang tua Anda. Dan di bahu Anda memeluk anak-anak Anda. Berat sekali kan? Melelahkan? Anda terus berusaha mengayuh tangan dan kaki supaya tetap mengapung. Tapi ombak besar bisa datang kapan saja. Nah, investasi itu adalah pelampungnya. Pelampung yang membantu Anda tetap bisa bernafas. Yang memberi Anda daya tahan untuk terus maju. Tanpa pelampung itu, ada risiko yang sangat besar kita semua, 3 generasi, akan tenggelam bersama dalam kesulitan finansial. Jadi, mari kita simpulkan poin-poin terpenting dari pembahasan kita hari ini. Pertama, menjadi generasi sandwich itu artinya kita menanggung beban finansial ganda dari orang tua dan anak. Kedua, cuma menabung saja itu nggak akan cukup karena nilainya terus digerus inflasi. Ketiga, karena itu investasi bukan lagi pilihan tapi kewajiban, sebuah alat untuk bertahan hidup. Dan yang paling penting dari semuanya, kuncinya adalah memulai, sekecil apapun, dan lakukan secara konsisten untuk memutus rantai ini bagi generasi berikutnya. Sekarang giliran Anda. Kami di Nelaris pengen banget dengar langsung dari Anda. Apakah Anda juga merasa sebagai bagian dari generasi sandwich? Apa sih tantangan terbesar yang sedang Anda hadapi saat ini? Coba deh bagikan cerita, pengalaman, atau mungkin pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah. Yuk kita bangun komunitas di mana kita bisa saling menguatkan, saling mendukung, dan belajar bersama. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita sampai akhir. Kalau Anda merasa konten ini bermanfaat dan membuka wawasan, dukung kami dengan cara menekan tombol like, bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin juga membutuhkannya, dan tentu saja subscribe channel Nalaris biar nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Ingat, memutus rantai penderitaan finansial ini dimulai dari langkah pertama kita. Hari ini, tetap bersama Nalaris, tempat di mana rasa penasaran berubah jadi paham.